Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Excel tutorial, yaitu tempat belajar Excel gratis. Pada video kali ini tentang cara mencari gaji pokok menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini nanti akan saya tunjukkan itu cara mencari gaji pokok dengan VLOOKUP ya. Beda sheet. Nah, di sini udah saya siapkan sheet gaji pokok. Nah, bagaimana cara mencarinya? Terus berikutnya mencari gaji pokok dengan satu sheet. Di sini gaji pokoknya cuman di bawah dari tabel utama. Berikutnya cara menambah jika ada karyawan baru. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu ya cara menambahnya bagaimana. Berikutnya bagaimana jika terjadi error. Nah, oke, langsung saja. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar jika ada video baru, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube. Oke, yang pertama, cara mencari gaji pokok dengan VLOOKUP dari beda sheet. Langsung saja ke rumusnya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, terus kata kuncinya adalah NIC, corot ke NIC. Ini rumusnya ya. Terus, koma. Habis itu, teman-teman klik di sheet gaji pokok. Nah, terus di blok dari NIC sampai gaji pokok. Nah, setelah itu, teman-teman tekan tombol F4 di keyboard. Di keyboard ya, tekan F4 ya. Teman-teman perhatikan di sini. Saya tekan F4 nanti akan ada dolarnya. Saya tekan ya, 1, 2, 3. Nah, itu dolarnya. Setelah itu, tentukan atau hitung gaji pokok itu ada di kolom ke berapa. Jadi tadi kan ngebloknya dari NIC sampai ke gaji. Jadi ini kolom 1, ini kolom kedua gitu ya. Nah, terus koma 2 ya, karena tadi kolom kedua. Habis itu koma 0. Tutup kurung, terus ditekan enter. Nah, ini kita copy. Nah, begitu kita cek satu supaya membuktikan ini benar atau enggak. Kita cek di yang ini ya. Nih. Yang ujungnya 466 nih. 466 itu gajinya 1,3 juta. Kita lihat. Nih. 466 1,3. Nah, umpama kita rubah di sini ya. Kita rubah jadi umpama dia gajinya 5 juta sekian ya. Nanti otomatis di gaji utama sini, di data utama juga akan berubah. Ya, begitu. Oke, saya kembalikan lagi. Saya unduh, Ctrl Z. Ya. Jadi itu cara mencari gaji pokok dengan VLOOKUP di beda sheet. Oke, saya hapus. Nah, sekarang bagaimana cara mencari gaji pokok dengan VLOOKUP di satu sheet, yaitu hanya di bawah tabel ya. Oke, langsung saja di sini sama dengan VLOOKUP, lookup, buka kurung. Kita sorot ke kata kunci yaitu NIC, koma. Terus kita blok gajinya sama ya dengan cara beda sheet, cuman dia disorot ke bawah saja. Terus di blok sama. Nah, setelah dilakukan blok, tekan F4 supaya nanti bisa di copy. Ini saya tekan ya, teman-teman perhatikan sini. 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Habis itu tentukan gaji pokok itu ada di kolom ke berapa. Jadi ini kolom kedua sama ya. Jadi ngitungnya bukan dari A sini ya, tapi dimulainya blok tadi. Gitu. Jadi tabelnya ada di sini gitu ya. Tetap mulainya dari tadi ini dari kata kunci. Nah, itu ya.
Jadi 0,2, 0, tutup kurung, enter. Ya, udah ketemu. Oke. Nah, ini udah, dua ini udah. Nah, sekarang bagaimana cara menambah jika ada karyawan baru? Yang pertama-tama yang perlu ditambah adalah di sininya nih, di data gaji pokoknya, di tabel gaji pokoknya ya. Maka kita tambahkan di sini P sama ya, 466 11. Nah, di sini umpama 119. Ini gaji pokoknya umpama 10 juta. Oke. Nah, cara menambahkannya ini udah ditambah ya di sini ya. Nah, setelah itu tambahkan di sini. Nah, tambahkan saja, ini di copy aja ke sini. Copy. Paste di sini. Nah, bahwa namanya Anwar. Nah, untuk gaji pokok ini cukup copy aja dari sini. Sorry. Ya benar-benar copy. Nah, ini NA ya. NA itu berarti nggak ditemukan karena tadi kita blocking di sininya ini kurang ke bawah. Teman-teman tekan tombol F2 di keyboard. Nah, ini kan rumusnya kurang ke bawah nih. Ya. Terus arahkan ke sini, ke bawah pojok kanan sini. Nah, itu rubah seret ke bawah. Nah, itu sampai si karyawan baru ini tersorot atau terblok gitu ya. Terus di enter. Nah, itu. Oke, begitu. Berikutnya bagaimana, oke ini udah juga ya, bagaimana jika terjadi error tadi. Atau ada error lain. Error lain itu begini. Umpama pada saat mengetikkan data, itu ada spasi di sini ya. Saya kasih spasi ya, perhatikan di sini. Ya, ini ada satu spasi di sini. Nah, ini otomatis di sini error gitu ya. Jadi kalau ada error gitu, kemungkinannya dua. Yang tadi kurang waktu ngeblok kurang kena, kurang ke bawah, atau yang kedua di salah satu kata kunci itu ada spasi. Nih saya hapus ya. Di sini udah bener. Atau di sini ada spasi juga gitu ya. Nih saya kasih spasi. Nah, makanya error juga di sini gitu. Dibenerin lagi, tekan F2, dihapus di backspace, tombol backspace di keyboard. Oke. Itu cara membenarkan jika atau mengecek jika terjadi error. Berikutnya pajak. Ya, ini tambahan ya. Jadi di luar judul tadi. Pajak jika di atas 5 juta, maka dia kena pajak 2%. Jika di bawah 5 juta tidak kena pajak. Oke, caranya begini, pakai rumus if sama dengan if buka kurung jika gaji pokok. Nah, jika gaji pokok maka kita sorot ke gaji pokok sini. Jika gaji pokok lebih besar, oke, lebih besar 5 juta. Lebih besar ya, tanda lebih besar itu seperti ini. Kalau lebih kecil seperti ini. Nah, lebih besar 5 juta. Tuh 23, tuh 23, oke. Maka, nah itu koma. Maka pajaknya adalah 2%. 2% dari gaji pokok ya, dikali gaji pokok. Ya. Habis itu koma. Otomatis kalau dia nggak di atas 5 juta, maka dia adalah di bawah 5 juta, maka dia nggak dapat atau tidak dikenakan pajak. Di sini langsung 0. Tutup kurung. Nah, ini dapat kena pajak dia karena dia 9 juta. Pajaknya adalah 2% dari 9 juta ini ya. Maka dia kena pajak 182.000. Oke, kita copy. Nah, ini nggak kena pajak karena dia 2 juta. Ini juga tidak. Nah, begitu ya caranya ya. Oke, gaji bersih adalah gaji pokok dikurang pajak. Rumus mencarinya sama dengan gaji pokok, sorot ke sini, dikurang pajak. Disorot ke pajak, terus ditekan enter. Nah, inilah gaji bersih yang diterima oleh
karyawan. Kita sorot ke bawah. Oke, itulah cara mencari gaji pokok menggunakan rumus VLOOKUP. Bagi teman-teman, jika ada yang kurang jelas, jika ada yang salah, atau jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dan bisa membantu jika ada yang tidak jelas atau kurang dipahami. Oke, begitu saja. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.